Hai, kembali lagi bersama gua di Sundakeun. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Apapun yang menjadi harapan kalian, semoga bisa terwujudkan. Jangan lupa untuk berbuat baik dengan cara subscribe ke channel ini. Karena satu klik dari kalian adalah sebuah kebahagiaan. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis. Pada kesempatan ini, Sundakeun akan merangkum sebuah film dengan judul Look and Love tahun 2018, yang mana pada intinya film ini bercerita tentang seorang siswa yang tampan. Selain tampan, dia pun populer di kalangan para gadis-gadis SMA. Namun demikian, dia tidak pernah punya pengalaman tentang hubungan percintaan. Lalu bagaimana kisah si tampan ini mencari sang pujaan? Mari kita bahas saja alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria tampan bernama Puyura. Mirip Mimin dikit lah, dimana dia adalah seorang pria tampan yang sangat populer di kalangan teman-temannya, terutama di kalangan para gadis-gadis. Bahkan jauh dari itu, ketampanannya pun sudah terlihat dari kecil. Emang percis Mimin banget. Gak sedikit balad Puyura yang merasa iri dan risih sama dia. Ya mungkin karena teman-temannya memang sedikit goreng patut. Suatu hari, teman Puyura yang bernama Koji memperlihatkan foto bersama pacarnya yang terlihat sangat cantik. Kemudian, Koji menyinggung hidup Puyura yang selalu menyendiri dan tidak punya kekasih. Kunaon sih kamu teh kasep-kasep henteu payu? Kalau bahasa anak-anak sekarang, maaf aku mau fokus dulu sama karir. Atau maaf, aku mau fokus belajar. Itulah cara penolakan cinta secara halus anak-anak masa SMA. Pengalaman Mimin banget. Kita lanjut alur filmnya. Perkataan Koji pun membuat Puyura tersinggung. Ya iya tuh, cuma dikatain tempat cuci mata aja. Ganteng-ganteng kan mau bajir. Dari hal itu, Puyura membuktikan bahwa dia bukan GGS. Dan dalam waktu dekat, dia pun bisa mempunyai pacar. Dengan dibantu 3 baladnya, Puyura mengelilingi sekolah guna mencari sosok yang cocok untuk dijadikan pacar. Dari mulai barudak baong, barudak cabe-cabean, dan uhtea udah Mimin cari tapi tetap Mimin gak nemu. Setelah sekian lama pencarian, kemudian pilihannya jatuh kepada seorang gadis populer bernama Miwa, di mana diceritakan Miwa adalah seorang yang susah membuka hati akibat luka yang mendalam di masa silam. Namun si Aa Puruya dengan ketampanan maksimal percaya bahwa Neng Miwa bakal kelepek-kelepek dan tidak sanggup menolak pesona Aa Puruya. Si Aa Puruya tanpa basa-basi langsung menemui Miwa dan langsung memintanya untuk menjadi kekasihnya. Emang gak ada pengalaman banget, main tembak-tembak aja. Mimin aja dulu yang ganteng PDKT 1 tahun untuk nyatain cinta, itu pun ditolak dan dianggap hanya sebatas teman. Akan tetapi Miwa dengan tegas menolak cinta Puruya dan berkata, "Maaf Akang, Neng tidak tertarik. Kalau di kita mah, maaf kamu terlalu baik buat aku." Untuk etang tambahan kuing. Setelah itu Puruya merasa gagal menjadi pria tampan. Bayangin atuh malunya ditolak sama wanita, jadi weh galau. Tapi balad-balad baong Puruya tidak menyerah begitu saja. Mereka lalu memberi tips bagaimana cara untuk mendapatkan kekasih dari internet. Mulai dari pura-pura jatuh di hadapannya, mengikutinya, dan menjadi pahlawan kesiangan saat Miwa ketakutan. Namun Miwa tidak peduli sedikit pun. Dan ini pun pernah Mimin lakuin dan nyatanya gagal. Ya, nasib Mimin sama ini mungkin kayaknya sama deh, gantengnya sama, apapunnya sama. Suatu ketika hal yang mengejutkan Puruya pun terjadi, di mana Miwa terlihat menyukai seorang guru tampan bernama Mizaki. Aduh, iya si bapak. Akan tetapi Puruya tidak menyerah begitu saja. Dia pun berusaha dan akan berjuang mendekati Miwa agar mendapatkan cintanya. Sungguh lelaki pejuang. Perjuangannya pun berlanjut karena tak sengaja merusak kotak surat Miwa. Puruya pun berbaik hati memperbaikinya. Namun karena ceroboh, Puruya pun tanpa sengaja melukai tangannya sendiri. Hal itu diketahui oleh Miwa. Alhasil, Miwa yang kasihan mengajak Puruya masuk ke dalam kos-kosan guna mengobati Puruya.
Kesempatan ini pun tidak disia-siakan. Puruya berusaha mengajak ngobrol dengan tema yang menarik agar bisa mengenal Miwa lebih jauh. Di sini pun diceritakan bahwa Miwa hidup sendirian karena orang tua Miwa selalu sibuk bekerja, pergi pagi pulang pergi. Puruya menganggap Miwa sangat kesepian dan butuh seorang untuk menemaninya. Dengan alasan itu, Puruya pindah dari rumahnya dan tinggal di samping kosan Miwa. Sungguh edan sekali. Perjuangan Mimin mah enggak ada apa-apanya. Pada suatu hari, kosan Miwa didatangi oleh dua orang yang hendak menagih hutang orang tuanya. Puruya yang tahu hal itu berusaha menyelinap ke kamar Miwa dan membawa Miwa ke kamarnya. Tepat pada waktunya, ketika penagih masuk, Miwa sudah pindah ke kosan Puyura. Namun, penagih hutang pun tahu bahwa Miwa sudah dibawa pergi. Akhirnya, mereka pun mendobrak kamar Puruya dan mendapati mereka sedang ada di sana. Si penagih ini ingin membawa Miwa sebagai jaminan pembayaran hutang orang tuanya. Namun, Puruya melindungi Miwa dengan memeluknya. Entah kasihan atau apa, para penagih pun pergi begitu saja. Debt collector Jepang emang beda dengan negeri sebelah. Setelah suasana normal, kemudian Miwa berterima kasih dan mereka pun makan bersama-sama. Esok paginya, Puruya menceritakan kemajuan PDKT-nya pada teman-temannya. Tapi suasana berubah ketika guru Misaki mendekati Miwa. Bahkan Puruya mendapatkan teguran karena gambar yang ia buat tidak sesuai dengan aturan. Sehingga setiap pulang sekolah ia harus mengikuti pelajaran tambahan. Dengan terpaksa Puyura harus menemui Pak Misaki guna belajar tambahan. Di sini diketahui Pak Misaki adalah orang yang baik dan ramah yang menyukai siswa-siswanya. Ia pun jujur memberi perhatian lebih pada Miwa agar kelak ia menjadi pelukis yang hebat. Dan dari hal itu pun diketahui ternyata selama ini Pak Misaki selalu mengajari Miwa melukis setiap pulang sekolah. Hal ini membuat Puruya menjadi sedikit sungkan dan kagum kepada Pak Misaki karena ia sangat perhatian dengan masa depan siswanya, terutama kepada Miwa. Suatu hari Miwa kembali didatangi oleh para penagih hutang. Miwa pun memberikan uang kepada mereka namun dengan jumlah yang sangat kurang. Melihat Puyura datang, mereka pun langsung mengajaknya ke suatu tempat. Si penagih hutang menjelaskan bahwa orang tua Miwa terlilit hutang yang sangat banyak. Dari sini juga diceritakan bahwa ayah Miwa sudah meninggal dan ibu Miwa harus banting tulang untuk melunasi hutang-hutangnya. Bahkan Miwa harus bekerja guna agar bisa membantu ibunya melunasi hutang-hutangnya. Alasan itulah kenapa Miwa tidak ikut karya wisata yang diadakan oleh sekolah, karena Miwa tidak mempunyai uang. Setelah itu Puyura bekerja sampingan untuk mendapatkan uang agar Miwa bisa ikut karya wisata. Akan tetapi setelah uangnya cukup, Pak Misaki sudah menawarkan bantuan kepada Miwa terlebih dahulu. Puyura pun di sini tampak kecewa. Singkat cerita, Puyura jatuh sakit, kemudian dirawat di kamar Miwa. Saat akan pergi, tiba-tiba ada penagih hutang menceritakan keadaan Puyura yang sudah bekerja keras agar Miwa dapat ikut karya wisata. Tiba pada waktunya, karya wisata pun dimulai. Puyura pun berusaha mengajak Miwa untuk pergi berdua untuk menjelajahi hutan. Saat dirasa tempat sudah nyaman, Miwa pun mengatakan bahwa ia tahu apa yang sudah ia kerjakan untuk membantunya. "Aa, Neng makasih banget ya udah mau ngebantuin." Akan tetapi malam itu Puyura belum sempat menyatakan perasaannya. Setelah karya wisata selesai, sekolah pun kembali masuk. Pak Misaki pada saat itu mengumumkan akan meninggalkan sekolah pada akhir semester ini dan akan kembali ke kampung halamannya guna mengurus sang ayah. Hal ini tentu membuat Miwa sangat sedih karena kehilangan seorang pembimbing yang luar biasa yang ia sayangi. Puyura pun merasa sedih dan kehilangan sosok yang menjadi inspirasinya. Meski demikian, mereka pun menghargai apa yang menjadi keinginan Pak Misaki untuk mengurus orang tuanya. Dan Puyura pun ingin menjadi seperti Pak Misaki kelak setelah dewasa. Singkat cerita, kelulusan pun tiba. Namun di sini Miwa jatuh sakit dan tidak bisa menghadiri pertemuan terakhir bersama Pak Misaki.
Saat Pak Misaki memberi sambutan perpisahan, Puyura pergi dan lari untuk menjemput Miwa. Dia melakukan itu supaya Miwa bisa mengungkapkan perasaannya. Agar tidak terlambat, dengan bantuan temannya mereka pun membawa Miwa dengan kursi roda. Hingga pada akhirnya Puyura menggendong Miwa dan menyusul Pak Misaki di stasiun. Setelah berhasil menemui Pak Misaki, Miwa pun menyatakan perasaannya. Miwa mengatakan bahwa ia sempat menyukai Pak Misaki. Dia pun mengungkapkan hal itulah yang bisa membuat dia kuat dan berjuang menjalani hari-harinya yang berat. Miwa pun berterima kasih karena telah menciptakan perasaan yang membuatnya menjadi kuat. Di sini Pak Misaki pun berterima kasih dan mengucapkan salam perpisahan untuk Miwa dan Puyura. Setelah Pak Misaki pergi, Puyura pun berjanji akan menjadi apa saja agar Miwa bahagia. Miwa pun menyadari perasaan untuk Pak Misaki hanya perasaan sebagai seorang ayah saja. Dan pada akhirnya Miwa pun menyukai Puyura sebagai sosok yang selalu ada untuknya. Dan di akhir film, akhirnya mereka pun saling beradu jigong. Film pun berakhir dan ini adalah ending yang sangat luar biasa. Nah, segitu aja rekap filmnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jika kalian ingin request rekap film, silahkan klik di kolom komentar. See you on next video. Bye bye.